pasolan orang wala pasolan orang napasa itu tetap wala pasolan orang napasa itu tetap biinsarin kelawan sebab insar dah melarat biinsarin kelawan sebab insar apa insar dah melarat kan sudah dijelaskan kemarin ketika suaminya melarat si istri boleh mengajukan pasah tapi jadi dia ulah wakang ngajukan pasah biinsarin dengan alasan melarat si suaminya melarat dengan apa binapakotin larat dengan napakoh termampu memberikan napakoh wanawihalan umpamane napakoh ayo nama kabilat ya wanawihalan umpamane napakoh ay kalkiswah wal maskan ya. Aikal kiswa seperti tulis aikal kiswa wal maskan. Aikal kiswa wal maskan. Ketika suami itu miskin, yasar, baik misalnya dengan nafkah, artinya dia tidak mampu memberikan nafkah, wanawiyah dan seumpama nafkah seperti miskin dengan kiswa, tidak mampu memberikan sandangan wal maskan dan tidak mampu memberikan tempat tinggal. Itu kan dulu dijelaskan si istri boleh mengajukan pasah. Tapi di sini awas, jangan terburu-buru mengajukan pasah. Au bimahrin atau dia tidak mampu bi'isar bil mahri. Au bimahrin atau kelawan mas kawin. Jangan terburu-buru mengajukan pasah qabla subuti i'sarihi saat durunge tetep melarate jauh. Lamun selama belum jelas mah jangan dulu mengajukan pasah. Ya. Qabla sadurunge subuti tetap i'sari melarate jauh. Jadi satu sebelum jelas miskinnya jauh, tidak mampunya jauh dengan nafkah, atau sebelum jelas tidak mampunya jauh dengan kiswa, dengan apa lagi dengan maska, atau sebelum jelas tidak mampunya atau miskinnya jauh dengan mas kawin, si istri jangan dulu mengajukan pasah. Kayak lamun geus puguh kakara nya. Ya maka kakara isu suaminya tidak mampu geus langsung jangan begitu. Jadi la fasfa, si istri tidak boleh mengajukan pasah sebelum subuti i'sarihi, satungtung can puguh selama belum jelas, belum tetap kemiskinannya si hijau. Lamun geus subut, geus puguh, geus jelas baru dia berhak mengajukan pasah. Paham betul? Jauh itu tegasnya jauh sebelum tetap sifat miskinnya si jauh. Nah baik tetap ataupun jelas miskinnya jauh nate bi ikrorihi kelawan ikrore jauh. Lamun geus tetep mah ya sudah tetap bahwa dia itu benar-benar miskin. Seperti mana ikrar si jauhnya mengakui bahwa saya itu adalah orang yang mu'asir, orang yang miskin bin nafkah, tidak mampu memberikan apa. Nah lamun geus tetep mah kemiskinan si jauh karena dia sendiri yang mengaku gitu ya. Au bayyinatin atau kelawan saksi atau tetap miskinnya jauh itu karena ada saksi. Anu mana ada saksi teh tadkuru i'sarahu al-ana. Tadkuru kang nyebut atau kang apa tadkuru kang nerangaken atau kang nyebut-nyebut sapa si bayyinah i'sarahu ing miskinnya si jauh. Saksi yang menyebutkan atau yang menerangkan mengenai ketidakmampuannya si jauh al-ana saiki. Cek saksi teh saya bersaksi bahwa Mas Jahit teh benar-benar adalah orang yang muksir, orang-orang yang tidak mampu al-ana sekarang ini. Nah, kalau geus jelas si suaminya insar, baru si istri mengajukan pasah. Paham ya? Gitu. Jadi satu untuk can subut mah can tetapah lafaz. Oh, apanya si suami jangan dulu si istri jangan dulu mengajukan pasah gitu.
Wala tapi bayyinatun zakarat annahu ghaba mu'asiran. Wala tapilan ora cukup. Wala tapilan ora cukup apa bayyinatun saksi. Wala tapilan ora cukup apa bayyinatun saksi. Tazkuru al-bayyinah fi syahadah. Tazkuru kang nyebut sapa bayyinah zakar aja. Zakar kang nyebut sapa bayyinah annau sa'ata menjawaz. Annau sa'ata menjawaz iku ghaba lunga sapa jawaz mu'siron hale wong miskin hale wong melarat. Tidak cukup seorang saksi mengatakan begini bahwa si Jawad itu si Jaid itu nama suami. Si Jaid itu pergi dalam keadaan miskin. Misalkan dia menjelaskan bahwa saya bersaksi bahwa Jaid itu dia pergi meninggalkan istrinya dalam keadaan sirot, itu tidak cukup sebagai bukti bahwa si suaminya miskin. Kenapa tidak cukup sebagai bukti? Karena yang namanya orang bepergian bisa saja ya, kemudian tidak lama kemudian dia menjadi kaya, karena yang namanya harta al-malu zilun zaidun, bagaikan bayang-bayang ayeuna urang sangsara bohong panggung harna salah dunia. Jadi tidak cukup perkataan seorang saksi yang mengatakan bahwa si suami pergi meninggalkan istrinya dalam keadaan miskin. Ini tidak menjadikan tetapnya kemiskinan si Jawad sehingga si istri berhak mengajukan pasrah. Tidak cukup ya. Kenapa? Karena boleh jadi si suami begitu pergi meninggalkan kampung halaman, kemudian dia dapat proyek misalkan, dapat harta misalkan. Jadi maka kata-kata itu belum cukup untuk menetapkan kemiskinannya si Jawad ya, karena dari kemiskinan tersebut kan bisa menjadikan si istri boleh mengajukan pasrah. Paham tidak? Cek tadi kan tidak boleh mengajukan pasrah sebelum jelas kemiskinannya Nah, bisa jelas si Jawad itu miskin dengan beberapa faktor. Pertama, si suaminya mengaku atau ikrar bahwa dia itu adalah orang yang miskin, atau karena ada saksi yang menjelaskan tentang miskinan si suami. Kalau menjadi sepupu si suami sebagai orang yang besar yang miskin, maka si istri boleh melakukan. Cuma masalahnya ketika seorang saksi menjelaskan begini nih, cek saksi teh ngomongna annahu ghaba mu'asiron, si Jaid pergi meninggalkan istrinya dalam keadaan miskin. Eta bisa menetapkan kemiskinan tidak, karena mungkin saja di perantauan dia ada orang yang misalnya gitu, ada orang yang masih proyek sehingga dia langsung jadi orang yang kaya. Jadi perkataan itu tidak menetapkan kemiskinan si Jawad. Kayak diulang-ulang di kamar dihafalkan dari keterangan. Masya Allah, ngaji mamatan cek ulama dan ngaji makudu kafah cenah. Totalitas santri ngaji. Kafah cenah totalitas. Dia jadi santri nusanya nawe. Ya, tong mikir-mikir di Indonesia jadi santri we. Patung moin apapun, surah-surah apalkeun. Mana kibana rajin ke tiap malam. Balik ka imah teh saya urang. Eta we didawatkeun. Insyaallah we. Jadi ulah jadi lolondokan gitu. Jadi orang lolondokan mah teu boga pamadegan. Gaul jeung budak nu geton belum ngaji, gaul jeung males teu mangkat ngaji lolondokan. Jeung pengkuh sadaya. Hafalkeun patung moin cuma dapat hafal gitu patung. Sok wah menghafal patung moin di umroh teu naik teu umroh. Sepuluh milu perlombaan yang batu, apalkan patung moin. Sanggup ngomongkan, sanggup apal patung moin. So kayak mulut nih di pondok ke umroh, apalkan patung moin dah. Daripada kulit baik gitu. Waya jujulan orang lil bayyinati kadua saksi. Opo ingin timadun tetanggenan. Bagi seorang saksi boleh berpegangan ya teman-teman.
Fisyahadah di dalam persaksian. Jadi seorang saksi di dalam persaksiannya boleh berpegangan. Berpegangan karena naon? Alas tishabi halatihi. Ingat saya gelanggengakan tingkahe jauh. Alas tishabi halatihi ingat saya gelanggengakan tingkahe jauh alatikang Ghaba lungan sapa jauh alaihi atas selati min isarin saking miskin aw yasarin atawa sugih. Nah, min isarin saking miskin aw yasarin atawa sugih. Coba perhatikan. Wa yajuju dan boleh ya. Boleh kasahatan lil bayyinati bagi sah al-i'timadu untuk berpegangan bisyahadah di dalam bersaksinya, berpegangan alas tishabi halatihi, berpegangan pada keadaan si jawaz allati ghaba 'alaiha, pada waktu dia pergi meninggalkan istrinya, misalkan seperti min isyarin, seperti dia dalam keadaan miskin atau yasarin atau kaya. Misalkan dia saksi teh, Pak Hakim saya bersaksi bahwa Zaid yang meninggalkan Zainab itu dalam kondisi miskin ya. Sebab dalam kondisi miskin. Nah, dia berpendapat bahwa si Zaid itu miskin karena berpegangan yang iman kepada keadaan si Zaid waktu dia pergi, misalkan karena yang iman kepada keadaannya waktu dia pergi, ini sehari saking miskin gitu. Itu ya Pak. Di dalam persaksiannya seorang saksi atau si saksi diperbolehkan berpedoman atau beranggapan alas tishabi halatihi, beranggapan pada keadaan si suami ya, allati ghaba 'alaiha, yang pergi meninggalkan istri. Nah, sewaktu dia pergi meninggalkan istrinya tuh dalam keadaan apa dia? Apakah miskin atau yasar? Ya silakan dijadikan pedoman. Wala tus'alu, tapi bagi si hakim wala tus'alu lan ora kana den takon sapa bayina. Min aina laka annahu mu'sirun, min aina samini laka kadosira, min aina samini laka kadosira annahu sa temene ya, min annahu sa temene si jauh iku mu'siran wong kang miskin ala ilang saiki. Ulang lagi. Wala tus'alu lan orang kana den takoni sapa bayina min aina iku saking ndi laka kadue sira ana utawi satem menjawab iku mu'sir wong kang melarat ala ing dalam saiki. Dan si kodi atau si hakim itu tidak boleh bertanya kepada saksi temenangannya kieu min aina laka annahu mu'sirun ala ana, min aina dari mana kau bisa tahu annahu mu'sirun, bahwa si suami itu si jauh itu adalah orang yang miskin sekarang. Itu tidak boleh bertanya begitu. Nah, kalau sarraha bi mustanadihi, kalau sarraha maka lamun ngajelaskeun sapa si, kalau sarraha maka lamun ngajelaskeun sapa syahid bi mustanadihi kelawan landasane syahid, bimustanadi kelawan landasane syahid, kalau si saksi itu menjelaskan alasannya atau landasan atau alasan bahwa si suami miskin, alasannya itu dijelaskan misalkan, maka batal apa syahadatu persaksian gitu. Tak ada cek tadi la paso qabla subuti i'sa rihi inda qadin, nyamun ke dia la paso seorang istri tidak boleh mengajukan pasah qabla subuti i'sari sebelum tetap atau sebelum tetap sifat miskinnya si suami si jawab. Nah itu tetap miskinnya indah qadin di hadapan
kodi dinilai miskin oleh Pak Kodi gitu. Al muhakamin atau muhakam. Lamun cek kodi atau cek muhakam tegas dihukuman ohnya benar si suami itu adalah orang yang miskin, tapi si tetap kan takut kodi di hadapan kodi, maka baru mengajukan pasah. Jadi si istri itu fala mudah narofi ilaihi, ya. Jadi jangan istiqlal, jangan sendirian, dia harus melaporkan. Fala mudah mangka orang karena orang itu tetap minarofi saking lapor ilaihi maring kodi. Mau tidak mau si istri teh kudu laporan ka kodi bahwa suaminya teh ihsar, baik ihsar bin nafaqah, ihsar bil kiswa, ihsar bil maskan, ihsar bil mahri, laporan kata kodi. Kayak dinilai ku kodi. Jadi atuh lantaran wajib lapornya, maka fala yang fuzu maka ora lulus. Fala yang fuzu atuh maka ora lulus. Apa pasah zahirat ilm zahirat. Maka atuh terjadi pasahna si istri zona zahirat zahire wa batinan lan dalam orang yang lembah batine qabla zalika ilmu sadurunge mengkonon Fala yang butuh qabla dzalika syar'un mengkono rafu. Ya sebab apa teh? Lapor selama dia belum lapor. Jadi temenang istiqlal mandiri menyendiri membatalkan pernikahan dengan alasan si suaminya ihsar bin nafaqah. Mana ihsar bin nafaqah teh? Melarat tidak mampu dengan nafaqah melainkan la budda lahu minar melainkan si suami wajib kepada wajib melaporkan kepada hakim, maka tidak sah pasangan si istri qabla dzalika sebelum dia melaporkan kepada hakim. Kemudian wala yusaku lan ora den hitung apa idatu wa idah si yaudah. Idahnya juga tidak dihitung. Si Jainab teh mengklaim bahwa suamina teh insar bin nafaqah miskin tidak mampu memberikan. Lalu tanpa lapor kepada hakim dia membatalkan pernikahan. Maka pertama pasangan tidak lulus, kedua idahnya tidak dihitung. Illa minal fasi qala syekhuna. Pain fakidah kodi kumaha lamun rek lapor ka kodi teh ternyata pak kodinya enggak ada di tempatnya. Pain fakidah maka lamun kasepen sapa kodi wa muhakam dan muhakam. Kalau kodi ataupun muhakam teh tidak ada bimahali ya ilmu panggonan mar'ah. Ya, andai kata pak kodi atau muhakam itu tidak ada di tempat. Aw ajazat atau apes. Aw ajazat atau apes. Aw ajazat atau apes sapa sinten? Sapa si mar'ah anil rabbi saking lapor ilal kodi mari atau ayah kodimah tapi dia tidak mampu untuk melaporkan kepada kodi, termampu nak laporan ke kodi itu. Ya ajazat dan filal kodi dia tidak mampu untuk melaporkan kepada kodi. Nah. Atau apa di sini? Mana contohnya? Kenapa contohnya dia lemah tidak mampu lapor kepada kodi? Kantola kaya yang tak ucap sapa kodi la absahu. Ora arep masah sapa insun atau kodi nama ayah, tapi si wanita tadi tidak mampu membuat laporan karena apa? Si kodinya misalkan mentarget. Kantola kaya yang tak ucap sapa kodi la absahu ora arep masah sapa insun. Saya tidak akan mempasah hatta nu'tiya sehingga awal sapa sirawadon ningsun malam di harta. Saya tidak akan mempasah sehingga aku membayar harta sekian kepada saya. Nah kalau demikian maka baru dia boleh istiqlal
menyendiri atau mandiri mempasah dirinya sendiri tanpa melaporkan kepada istaqallat maka andeweki sapa mar'ah istaqallat maka andeweki sapa mar'ah bil pasti kelawan pasah. Kenapa? Ya mah lantaran lid darurah karena darurah sah teu pasahna sah wayan fudulan lulus sapa pasahna dianggap lulus zahiran wa kadza batinan zahiran ilm zahire wa kaza lan iki zahiron batinan ing dalam batine kama kaya barang wa kang utai ma iku zahir kang berbeda hilapan halen ulayani liman kadewa kui kaya hilapan halen ulayani liman kadewa kaya dakang oidan sepaman bil awali kelawan kang pertama bil awali kelawan kang pertama berbeda dengan orang-orang yang mengkoyiri dengan yang pertama ayat zahiran hilawal kecek hiji pendapat mah lulus satan dina zahirna wungkul cenah gitu. Lianal fasa karena satu temen fasa iku mabniun kang den adegagan ala aslin sahih ing atase asal kang sahih. Wa wa utawi aslin sahih iku mustalzimun linubul. Iku mustalzimun kang netepaken linubul maring lulus batinan ila batine. Iku mustalzimun kang netepaken alin mufuzim pada usbah kena di lembah kena. Sumara itu maka kari-kari ningali sapa sun khairu wahidin ing liyane ulama suci ing liyane ulama suci jazamu kang mantepaken sapa khairu wahid jazamu kang mantepaken sapa khairu wahid bidzalika kalam mongkon-mongkonan bidzalika kalam mongkon nufuz batina bidzalika kalau mongkon-mongkonan nufuz batina wa ma'ana